ATS. Pada mulanya, ATS hanya menyelenggarakan pendidikan jenjang Diploma 3 atau D3, yaitu jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Seiring dengan tuntutan kualifikasi pendidikan dan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, maka sejak tahun akademik 1984-1985 dilakukan peningkatan jenjang pendidikan dari D3 ke S1, yaitu dari Akademi Teknik Surabaya atau ATS ditingkatkan menjadi Institut Teknologi Aditama Surabaya atau ITATS yang berdasarkan SK Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 nomor 263 garing HI garing 1984 tanggal 16 September 1984. Saat itu ada 5 departemen atau jurusan yang diselenggarakan, yaitu jurusan Teknik Cek, suara saya masuk enggak, Pak? Masuk. Masuk. Bu.
Monggo untuk Ibu Sekjen mungkin sudah bisa dimulai mengingat waktu di rundown-nya 10.20, 13.20. Oh, nggih Bu, nggak nunggu dulu nih. Untuk Pak Kajur belum bergabung ya Ibu, atau mau saya kasih video profil? Oh, boleh Bu, video profil dulu aja dulu sebentar ya. Kita tunggu sampai 1.30, pripun? Selamat datang di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Institut Teknologi Aditama Surabaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Kampus ITAS, adalah salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jawa Timur. Kampus ITATS berlokasi di ibu kota Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 100 Surabaya. Sejarah perjalanan ITATS dimulai dari Akademik Teknik Surabaya atau ATS yang didirikan pada tanggal 31 Mei tahun 1963 di bawah Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya atau YPTS. Pada mulanya, ATS hanya menyelenggarakan pendidikan jenjang diploma 3 atau 3, yaitu jurusan teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Seiring dengan tuntutan kualifikasi pendidikan dan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, maka sejak tahun akademik 1984-1985 dilakukan peningkatan jenjang pendidikan dari D3 ke S1, yaitu dari Akademi Teknik Surabaya atau ATS ditingkatkan menjadi Institut Teknologi Aditama Surabaya
atau ITATS yang berdasarkan SK Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 nomor 263/Hi/1984 tanggal 16 September 1984. Saat itu ada 5 departemen atau jurusan yang diselenggarakan, yaitu jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, dan Teknik Perkapalan. Di gedung A terdapat ruang rektorat, pusat administrasi, dan pelayanan 1 atap. Visi ITATS adalah menjadi perguruan tinggi unggul, mandiri, bermartabat, dan inovatif di bidang sains, teknologi, dan seni, bertaraf internasional, berwawasan lingkungan, dan menjamin keberlanjutan. Untuk memudahkan dan mengingat dan sosialisasi, maka visi ITATS disingkat dengan kata UIBIK. Untuk mencapai visi, maka disusun misi ITATS sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berstandar nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis riset, sains, teknologi, dan seni. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan IPTEX. 4. Menjalin kerjasama dalam bidang tridharma bertaraf nasional dan internasional. 5. Menciptakan lulusan berkompetensi di bidangnya, berwawasan lingkungan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEX, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Selamat datang di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Institut Teknologi Aditama Surabaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Kampus ITATS, adalah salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jawa Timur. Kampus ITATS berlokasi di ibu kota Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 100 Surabaya. Sejarah perjalanan ITATS dimulai dari Akademik Teknik Surabaya atau ATS yang didirikan pada tanggal 31 Mei tahun 1963 di bawah Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya atau YPTS. Pada mulanya, ATS hanya menyelenggarakan pendidikan jenjang diploma 3 atau D3, yaitu jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Seiring dengan tuntutan kualifikasi pendidikan dan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, maka sejak tahun akademik 1984-1985 dilakukan peningkatan jenjang pendidikan dari D3 ke S1, yaitu dari Akademi Teknik Surabaya atau ATS ditingkatkan menjadi Institut Teknologi Aditama Surabaya atau ITATS yang berdasarkan SK Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 nomor 263/Hi/1984 tanggal 16 September 1984. Saat itu ada 5 departemen atau jurusan yang diselenggarakan, yaitu jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, dan Teknik Perkapalan. Di gedung A terdapat ruang rektorat, 1 atap. Visi ITATS adalah menjadi perguruan tinggi unggul, mandiri, bermartabat, dan inovatif di bidang sains, teknologi, dan seni, bertaraf internasional, berwawasan lingkungan, dan menjamin keberlanjutan. Untuk memudahkan dan mengingat dan sosialisasi, maka visi ITATS disingkat dengan kata UIBIK.
Untuk mencapai visi, maka disusun misi ITAT sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berstandar nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis riset, sains, teknologi, dan seni. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan IPTEX. 4. Menjalin kerjasama dalam bidang tridharma bertaraf nasional dan internasional. 5. Menciptakan lulusan berkompetensi di bidangnya, berwawasan lingkungan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEX, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Matur nuwun ya, Bu. Jurusan. Baik, cek. Suara saya bisa terdengar, teman-teman? Siap, Bu. Dengar, Ibu. Oke, kita mulai ya untuk sesi jurusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang ya teman-teman Maba Teknik Mesin 2022-2023. Perkenalkan dulu, saya Bu Naili, nanti sebagai moderator dalam acara ini. Nah, acara ini nanti tersusun dari beberapa sesi pengenalan terkait jurusan ya. Nanti silahkan teman-teman di sesi akhir nanti kita ada sesi tanya jawab. Misalkan masih ada rasa bingung terkait jurusan, nanti bisa ditanyakan. Oke, saya share screen dulu untuk materi hari ini. Oke, PPT saya bisa terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Bentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kita mulai acara hari ini teman-teman. Kita selayang pandang jurusan teknik mesin TITAT gitu ya. Kalau teman-teman kemarin sudah materi terkait institusi, kemudian ada fakultas. Nah, hari ini tuh kita mengulik terkait dengan hal-hal yang ada di jurusan teknik mesin. Untuk yang pertama nanti, bentar. Oke, adapun susunan materinya ya. Nanti yang pertama terkait profil jurusan. PPT saya bisa bergeser? Belum ya? Sebentar. Belum ya? Masih berputar. Bentar. Boleh. Bentar, berat. Enggak.
Saya live malam. Enggak ya? Bisa ya? Oke. Oke, PowerPoint saya bisa terlihat lagi? Sudah terlihat? Sudah. Oke, hari ini kita akan mengulik terkait dengan jurusan teknik mesin kita ya. Kita nanti ada beberapa susunan acara dalam 1 jam ke depan ya. Nanti yang pertama terkait dengan profil jurusan. Sudah ke yang itu. Yang bentar ya. Oh, Vira, saya kirimin materinya ya. Boleh di operator Ibu Afira gitu maksudnya. Di operator Ibu Afira nggak apa-apa. Oke, PPT-nya bisa terlihat teman-teman. PowerPoint-nya. Sudah. Sudah. Oke. PPT-nya sudah terlihat ya. Oke, materi hari ini nanti yang pertama ada profil jurusan yang pada perkuliahan, kemudian ada administrasi jurusan, dan yang terakhir nanti ada prestasi dan alumni. Nah, nanti saya di sini tidak sendiri, saya di sini nanti sebagai moderator sekaligus nanti saya menyampaikan terkait perkuliahan ya. Yang pertama terkait profil jurusan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi kita, yaitu Bapak Sukendro Broto Sasongko STMT PSD. Monggo Pak Gendro, waktu dan screen disilahkan. Baik, terima kasih Bu Naili. PPT ini Karena masih ada kendala terkait di tampilan Pak Kajur ya, ini PPT-nya masih terlihat jadi teman-teman ya. Sudah Bu, sudah full screen. Oke. Sudah full screen. Oke. Pak Gendro bisa terlihat? Oke.
Pak Kendro, halo. Oke, saya backup dulu ya teman-teman ya. Jadi kita perkenalan dulu terkait profil jurusan. Ini sejarah singkat tentang ITAT. Tadi di video bumper sudah dijelaskan ya terkait sejarahnya ITAT. Yang awalnya dari ATS menjadi YPTS. Kemudian yang awalnya dari jurusan D3 menjadi S1. Nah teman-teman pasti sudah tahu sejarahnya. Kemudian jurusan ITAT. Jadi ada 12 ya sekarang. Kemudian kita ada di nomor 2. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di NPM teman-teman itu ada 02 titik sekian-sekian. 02-nya itu menunjukkan kode jurusan. Itu merupakan kode jurusan teknik mesin. Kemudian di sini visi jurusan teknik mesin ini akan disampaikan oleh Pak Kajur ya. Pak Kajur bagaimana? Monggo. Ya, saya switch sama Pak Kajur ya, sebentar. Jadi terkait dengan visi misi nanti akan dilanjutkan dengan Pak Kajur. Saya lanjutkan ya. Jadi visinya jurusan mesin itu nantinya kita menjadi jurusan unggul di bidang rekayasa, produksi, dan energi ya. Yang nantinya akan berwawasan lingkungan, diakui secara nasional dan internasional dalam menyelenggarakan pendidikan serta menghasilkan lulusan yang inovatif dalam sains dan teknologi. Next. Kemudian untuk menindaklanjuti dari visi tersebut, kita memiliki misi, yaitu yang pertama adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang optimal dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan riset teknologi yang berinovatif, yang bertaraf nasional dan internasional, yang berbasis pada manufaktur sumber-sumber energi alternatif. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan sarjana teknik mesin sesuai standar nasional pendidikan. Kemudian asosiasi BKSTM serta kebutuhan kerja yang didukung oleh jaminan mutu penyelenggara pendidikan. Untuk yang keempat yaitu menghasilkan lulusan berkualitas, berjiwa kewirausahaan, serta menjunjung tinggi rasa kejujuran. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan dengan layanan manajemen dan akademik yang prima. Nah, ini adalah sekilas pandang ya dari struktur organisasi di dalam jurusan mesin, teknik mesin. Di paling atas adalah ketua jurusan, dia yang bertanggung jawab atas tata kelola dari jurusan teknik mesin. Kemudian ketua jurusan dibantu TPMJ teknik mesin dan tenaga administrasi ya. Nah, di dalamnya itu ada di bawahnya itu dia dibantu juga sekretaris jurusan. Kemudian dari tim tersebut kita mengkoordinir yang dibantu juga dengan koordinator tugas, kepala laboratorium, koordinator skripsi dan kerja praktek, dan dosen-dosen. Jadi nantinya adik-adik mahasiswa baru ketika akan memulai kuliah di tanggal 26 September nanti, tentunya akan secara tidak langsung akan ketemu ya dengan Bapak Ibu yang bertugas sebagai koordinator tugas, kemudian kepala laboratorium, dan koordinator skripsi kerja praktek, di samping dosen-dosen pengampu mata kuliah. Nah, kemudian di kepala laboratorium nantinya akan ada laboran atau asisten grader ya, atau grader ya, yang nantinya memang ditugaskan oleh kepala laboratorium untuk membantu mahasiswa ketika melaksanakan praktikum di masing-masing lab. Ya. Nah, ini sekilas pandang tentang profil dosen ya. Jadi yang
paling kiri atas itu saya, kemudian Bu Naili yang sebagai sekretaris jurusan. Hah? Oke. Yang paling atas kanan itu Bu Naili, dia sebagai sekretaris jurusan. Kemudian yang di bawah paling kiri itu Bu Tika, dia nantinya bertanggung jawab di skripsi dan kerja praktek. Nah, kemudian yang paling kanan bawah itu Bu Friska, yang nanti ketika ada surat menyurat atau kegiatan administratif yang membutuhkan secara formal nanti akan dibantu atau menjadi tanggung jawab dari Bu Friska. Dan ini adalah profil dari dosen-dosen yang ada di dalam keluarga jurusan teknik mesin. Yaitu yang pertama Pak Samsuri, dia saat ini menjabat sebagai rektor dari ITAT. Kemudian Pak Ardi, yang pada saat ini dia menjadi kepala lab pneumatik hidrolik. Kemudian berikutnya adalah Pak Suheni. Ini beliau sedang ongoing ya, studi S3 di Brawijaya. Dan insya Allah tahun ini beliau akan lulus. Akan kembali ke jurusan untuk membantu jurusan dalam mengelola tata. Yang berikut adalah Pak Bambang, dia kepala petroleum CNC, di samping kepala ini ya yang bersinggungan langsung dengan marketing ya. Nah, kita lanjut, kemudian ada Bu Ayu yang bertanggung jawab di lab proses manufaktur. Kemudian ada Bu Afira yang pada saat ini dia menjabat sebagai sekretaris pasca sarjana MTI. Kemudian ini Bu Furi yang kebetulan doing S3 ya di Osaka University di Jepang. Ini yang sekarang menjabat sebagai sekretaris wakil rektor 1 dan kebetulan juga sedang ongoing untuk S3 di ITS ya. Nah, ini berikutnya adalah Pak Heri ya. Dia sekarang menjabat di Kabiro Kemahasiswaan, jadi langsung di bawah WR1. Kemudian Pak Anas Arifin yang sekarang membantu di LBPM sebagai Kepala Bagian HKI dan Inovasi. Dan kebetulan dia sedang ongoing S3 ya di ITS. Terus ada Pak Hasan juga dan Pak Yusuf Ismail dan masing-masing lagi sedang ongoing untuk menyelesaikan S3-nya di luar negeri. Nah, delay Bu. Enggak sama. Enggak sama. Baik, untuk bidang ilmu yang kita tekuni ya di dalam jurusan teknik mesin itu ada 4 rumpun, yaitu yang pertama sampean. Jadi saya coba jabarkan secara global ya, yang nantinya akan dirinci oleh Bu Naili ya. Jadi bidang ilmu yang ditekuni nantinya di jurusan teknik mesin yaitu yang pertama adalah metalurgi. Nanti akan berkecimpung di ilmu bahan ya. Kemudian desain di sini nantinya akan mempelajari tentang dinamika getaran ya atau mekanika kekuatan bahan dan sebagainya. Kemudian di konversi energi yang ketiga yaitu dia berkecimpung pada otomotif, termoperpindahan panas dan sebagainya. Yang terakhir adalah proses manufaktur yang menjelaskan atau tentang proses ketika suatu produksi berlangsung, termasuk teknologi tepat guna yang berada di dalamnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Bu Naili.
Iya ya. Tapi saya gini banget Oke, ya. baik teman-teman, saya ganti alih ya. Ini PPT-nya di teman-teman yang muncul apa? Tidak muncul sama sekali, Bu. PPT-nya yang muncul Muncul bisa Bu bidang bidang ilmu? Bidang ilmu. ilmu, Oh iya, bisa, Ya bisa, bidang bisa. ilmu. Bidang ilmu. Oke, Bidang oke. Tadi Pak Kendra sampai di bidang ilmu ya. Terkait profil dosen tadi sudah sekilas disampaikan Pak Kendro. Jadi mohon maaf karena jaringannya di sini dipakai bareng-bareng, ada sedikit delay ya antara yang dijelaskan dengan yang disampaikan sama Pak Kajur. Nah, saya ulangi terkait bidang ilmu ini. Jadi di mesin kemarin kalau teman-teman sudah ikut acara open house kan sudah di-mention ya, kita ada 4 bidang ilmu, ada metalurgi, ada desain, ada konversi energi, sama ada manufaktur. Nah, konversi energi itu gambarannya seperti apa sih nanti yang di perkuliahan gitu ya. Nah, di antaranya itu ada motor pembakaran dalam. Jadi ini membahas terkait teman-teman yang suka otomotif tuh biasanya yang ngotak-ngatik otomotif itu mainnya di konversi energi yang di pembakaran dalam. Kemudian nanti kalau teman-teman suka di simulasi di konversi energi itu ada yang namanya CFD nanti mainnya untuk mekanika fluida gitu ya. Selain itu juga ada terkait dengan heat transfer atau perpindahan kalor dan massa. Ini juga ada simulasinya teman-teman. Jadi analisis perpindahan panas, arahnya itu bagaimana, kemudian nanti besar laju perpindahannya berapa, itu bisa menggunakan sebuah simulasi. Itu nanti teman-teman kalau mau masuk bidang di konversi energi gitu ya. Kemudian siapa saja sih Bapak Ibu dosen yang ada di konversi energi? Yang pertama ada Bapak Rektor kita ya, Pak Samsuri, beliaunya termasuk tim dosen konversi energi. Kemudian ada Pak Sukendro, jadi Bapak Kajur kita juga termasuk konversi energi sekolah. Bidang yang kedua adalah teknik mesin manufaktur. Ya, di PPT teman-teman muncul terkait teknik mesin manufaktur juga ya ini ya. Oke ya. Boten. Belum Bu. Sudah muncul apa belum? Belum ada muncul Bu. Sudah, Bu, sudah. Belum Bu. Masih muncul dosen Bu. Sudah apa belum? Belum Bu. Masih muncul Teknik mesin manufaktur sudah? Belum. Belum Bu, masih muncul dosen konversi Belum. energi. Ya. Bentar ya. Ini agak delay. Oke, kalau seperti ini sudah muncul apa belum? Belum. Belum Bu. Sekali Bu. Bu. Sudah apa belum? Belum. Belum Bu, belum. 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 Belum ya. Belum. Sudah? Belum Bu. Ini atau perlu Belum ini bantuan Bu. saya yang share screen itu? Sudah. Halo, Ibu. Perlu Halo, saya yang halo, share halo. screen? Halo? Perlu saya yang share Yang screen, Bu. Bisa boleh, dikirim boleh. ke WA, nanti saya yang share screen. Ya, ya. Bentar ya.
Oke, Ibu sudah masuk. Oke ya, ditunggu Ya, sebentar bentar ya masih teman-teman ya. download Nanti bentar. saya dibantu sama Mas Yoga. Apa sudah terlihat, Ibu? Sudah Keluar kita lagi. hilang lagi. Bu Nelly, mau coba saya bantu share, Bu? Iya. Boleh Pak, monggo. Ini Oh, ini sudah. juga ini nge-share ta? Iya, iya. Itu Ibu ya. Sampai mana tadi, Bu? Sampai ke teknik manufaktur. Teknik manufaktur. Atasnya itu yuk. Nah, tadi sampai desain ini ya. Nah, ini Ya, kita Bu. lanjut di teknik mesin manufaktur gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di teknik mesin manufaktur ini nanti teman-teman ada mempelajari tentang proses manufaktur sendiri, kemudian ada sistem manufakturnya, kemudian nanti ada juga terkait dengan otomasi industri dan CAM ya. Terus dosen-dosen yang di teknik mesin manufaktur itu ada yang pertama, next slide Mas Yoga. Next slide. Oh, kayaknya nggak usah di slide show aja deh. Biar nggak delay. Ini betul ya, Bu ya. Di teknik mesin, Ibu. Ya. Ya. Jadi di mesin manufaktur nanti teman-teman ada Pak Bambang ya. Kemudian ada Bu Ayu, kemudian ada Pak Heri dan ada Pak Anas. Nah, Pak Anas ini masih sedang studi. Jadi yang akan ditemui teman-teman dalam perkuliahan ini ada Pak Bambang, Bu Ayu dan siapa tadi Pak Heri. Oke, bidang yang selanjutnya ada mesin material metalurgi ya. Jadi ini gabungan antara material sama metalurgi. Contoh aplikasinya nanti di mana sih ya di material sama metalurgi. Kemudian nanti topik-topik apa aja yang dibahas di material dan metalurgi itu antara lain ada pengelasan. Nah, ini yang sering diminati sama teman-teman. Kemudian ada pengecoran, kemudian ada terkait korosi, kemudian ada kekuatan material. Dan yang terbaru ini ada material maju. Ini salah satu bidang material yang sedang berkembang juga ya. Nanti kalau teman-teman berniat masuk ke material ini banyak novelty-nya kalau material maju ini. Kemudian dosen-dosen di mesin material dan metalurgi itu yang pertama ada, silahkan next slide Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Iya, Ibu. Next slide. Oke, di desain material itu yang pertama ada Pak Suheni ya. Beliau juga sedang S3. Kemudian ada Bu Furi, kemudian ada Bu Friska, kemudian ada Bu Iftika dan ada Bu Afira. Nah, ini beliau ini yang ahlinya material dan metalurgi. Oke, bidang minat yang terakhir adalah teknik mesin desain. Di teknik mesin desain ini nanti yang kira-kira yang akan dipelajari apa saja. Yang pertama ada dinamika kendaraan. Kemudian ada pneumatik hidrolik. Kemudian ada CAD juga. Kemudian ada CIA. Jadi ada nanti terkait simulasi ya. Kalau ini terkait gambar CAD ini. Kemudian ada pesawat pemindah bahan ini juga salah satu ilmu desain ya.
Nah, yang paling digemari sama teman-teman itu di bagian getaran nih. Ini merupakan salah satu topik skripsi yang sering diambil sama teman-teman yang ambil desain gitu. Dosennya yang di mesin untuk desain itu ini bapak-bapak ganteng ini ya. Yang pertama ada Pak Ardi. Beliau sedang S3 di ITS. Kemudian ada Pak Yusuf. Beliau sedang S3 di Korea ya, yang insya Allah tahun depan ini akan lulus. Jadi ini digawangi oleh bapak-bapak yang sangat canggih-canggih ini ya untuk desain. Yaitu terkait bidang minat di mesin teman-teman. Yang selanjutnya kita terkait perkuliahan ya. Ini yang akan teman-teman lakukan selama 4 tahun di sini. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan terkait perkuliahan. Yang pertama di jurusan mesin, semua informasi itu ada di website. Jadi kalau teman-teman nanti bingung ya, misalkan sungkan mau menghubungi siapa, bisa jurusan. Nah, ini website khusus info jurusan mesin nih. me.itats.ac.id. Jadi silahkan diklik, difavoritkan. Nanti semua info-info terkait gimana? Ya, Ibu lanjut. Info-info terkait pengumuman apapun itu ada di sini. Jadi ini nanti ada menunya di sini. Nah, nanti silahkan dikunjungi ya, dikepoin gitu. Nanti menunya ada apa saja sih, itu ada di situ. Nah, yang pertama website jurusan nih, sangat penting ini ya. Terus yang kedua terkait perkuliahan yang jadi rambu-rambu teman-teman. Ini teman-teman ini S1. Jadi kalau S1 ya, S1 itu dikatakan lulus, teman-teman harus menempuh 144 SKS dalam 4 tahun. Jadi totalnya 144 SKS. Nah, ini nanti dibagi tiap semesternya gitu ya. Nah, nanti teman-teman, karena teman-teman masuk di semester 1, nanti semester 1 sama semester 2 itu sistemnya paket teman-teman. Jadi itu sudah mata kuliah yang harus teman-teman ambil, sudah dipaketkan. Nah, itu namanya nanti masuk di tahap. Kemudian untuk 4 semester ke depan tahap madya. Nanti jumlah SKS di semester 3, 4, 5, dan seterusnya itu tergantung di semester 2. Nanti di slide berikutnya akan tak jelaskan ya, bagaimana jatah SKS yang bisa diambil tiap semesternya. Nah, kemudian ada waktu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan itu waktu. Jadi teman-teman usahakan kalau kuliah itu jangan mengulang ya. Jadi biar waktunya itu tepat gitu. Misalkan saya targetnya 4 tahun, ya 4 tahun gitu. Jangan waktu maksimalnya 10 semester, 5 tahun, wah tak maksimalkan lah. Ya jangan begitu ya teman-teman ya. Usahakan lulus masuk tepat waktu, lulus juga tepat waktu gitu ya. Kemudian, nah ini yang sering teman-teman dengar itu adalah istilah SKS. Apa ya SKS itu? SKS itu adalah panjangan dari sistem kredit semester. Jadi SKS itu dikatakan sebuah beban teman-teman. Jadi katakanlah nanti di sistemnya akademik teman-teman yang sudah dijelaskan waktu kemarin sesi institut ya. Nanti katakan teman-teman itu ada fisika 3 SKS. Nah, berarti artinya apa? Kalau 1 SKS itu teman-teman nanti akan bertemu dosen selama 50 menit. Kemudian 60 menit nanti teman-teman belajar secara terjadwal dengan dosen. Kemudian 60 menit belajar secara mandiri. Nah, yang di kelas itu yang 50 menit. Jadi kalau misalkan nanti satu pertemuan 2 SKS, maka kuliah teman-teman itu nanti 100 menit. Kemudian yang 120 menit ini teman-teman bisa diskusi di luar jam tatap muka. Nah, yang 120 menit itu merupakan kewajiban teman-teman untuk belajar secara mandiri, gitu ya. Jadi biar teman-teman jalan kuliahnya itu lancar, teman-teman harus perhatikan beban yang teman-teman ambil berapa SKS. Nah, SKS itu sistem kredit semester, gitu ya. Oke, next Mas Yoga. Nah, kalau itu tadi itu SKS perkuliahan teman-teman. Jadi SKS perkuliahan dengan praktikum itu beda. Nanti ada mata kuliah praktikum. Nah, kalau praktikum ini satu SKS-nya itu dijadwalkan 2 kali 50 menit tatap muka. Jadi nanti ada di lab ya praktikumnya selama 100 menit untuk satu SKS. Kemudian 60 menitnya itu kegiatan mandiri atau kalian belajar secara berkelompok untuk mengerjakan laporan praktikum. Nah,
untuk praktikum, nanti teman-teman itu mulai praktikum di semester 3. Jadi nanti mulai praktikum semester 3. Nanti kalau di mesin itu, sistem praktikumnya itu nanti ada pengumuman teman-teman. Jadi teman-teman KRS-an dulu, nanti kemudian ada pengumuman terkait pendaftaran praktikum, baru daftar praktikum dengan biaya yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, dari mana info-info itu bisa didapatkan? Update-nya semuanya ada di website jurusan tadi terkait. Jadi di website jurusan tadi ada di menu biasanya ada berita dan pengumuman. Nah, itu nanti yang biasanya diupdate di situ terkait info-info pendaftaran praktikum, kemudian info-info yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian laboratorium apa saja yang mengadakan praktikum? Next slide ya Mas Juga. Jadi laboratorium ini menyesuaikan dengan praktikumnya manufaktur 1 nanti. Apakah praktikum ini wajib bagi semua mahasiswa, Bu? Wajib. Jadi meskipun teman-teman ngambil bidang minat KE, bidang minat desain, jumlah praktikum itu wajib diambil semuanya. Karena itu termasuk mata kuliah wajib nanti ya. Jadi nanti teman-teman tetap melakukan praktikum proses atau proses manufaktur gitu ya. Proses manufaktur 1 dan 2, kemudian ada praktikum CNC, ada praktikum CAD, kemudian ada praktikum area metalurgi, desain fluida, fenomena dasar, getaran, dan sampai yang terakhir nanti ada praktikum fisika. Nah, ini semua praktikum yang wajib teman-teman tempuh dalam waktu 4 tahun ini. Nanti dibagi tiap semesternya, gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah SKS skripsi teman-teman. Jadi selain teman-teman kuliah, nanti kan di akhir ada namanya kerja praktek dan skripsi. Kalau kerja praktek itu dia 1 SKS bebannya, tapi lamanya di perusahaan itu selama 1 sampai 2 bulan dalam 1 semester ya. Jadi kalau KP itu nanti, jadi teman-teman maksimal, minimal itu 1 bulan, maksimal itu 2 bulan. Dan nanti ada pengumumannya terkait bagaimana kerja praktek. Nah, itu akan diinfokan lebih lanjut nanti ya. Itu biasanya di semester 5 atau semester 6. Nah, kalau skripsi itu nanti bebannya 5 SKS teman-teman. Nah, dia artinya skripsi itu 4 sampai 5 jam per minggu dalam 1 semester. Jadi tinggal dikalikan saja berapa SKS-nya, berarti masa berlakunya skripsi teman-teman itu hanya 1 semester. Jadi harus selesai dalam waktu 1 semester, gitu ya. Itu terkait SKS, kerja praktek dan skripsi. Next slide Mas Yoga. Nah, dari semua itu ada yang namanya nanti penilaian hasil proses belajar. Jadi nanti teman-teman waktu perkuliahan pasti ada UTS dan ada UAS. Ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, 2 ini merupakan menjadi salah satu indikator terkait proses belajar. Selain 2 tersebut biasanya nanti dosen pengampu itu mengadakan kuis, mengadakan tugas. Nah, semua itu nanti akan disampaikan di awal perkuliahan teman-teman. Yang namanya itu kontrak perkuliahan. Jadi nanti di awal pertemuan perkuliahan diusahakan teman-teman bisa gabung supaya tahu terkait dengan kontrak perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, gitu ya. Penilaiannya itu nanti beda dengan sistem penilaian ketika teman-teman di SMA, SMK atau MA gitu ya. Kalau di sini nanti dalam bentuk numerik, jadi dan dalam bentuk huruf. Nanti nilainya ini, nilai yang kalian dapatkan ini ada rentangnya. Kalau teman-teman dapat nilai antara 1 sampai 100, nanti teman-teman di hasil penilaian atau transkrip nilai itu ditulis A. Nah, begitu sampai ke bawah, lulus, teman-teman kalau dapat nilainya C. Jadi di rentang nilai 56 sampai 60. Itu dikatakan lulus menempuh mata kuliah tersebut. Nah, kalau tidak lulus, berarti ketika teman-teman mendapatkan, katakanlah mendapat nilai 55, berarti teman-teman dapat D. Teman-teman harus mengulang di semester berikutnya, gitu ya.
sepertinya D itu sangat kurang. Jadi usahakan teman-teman bisa mendapatkan nilai di atas B ya, biar bagus gitu ya. Di hasil proses belajar ini nanti dirangkum dalam kemajuan belajar. Next slide Mas Yoga. Jadi nanti di setiap akhir semester teman-teman itu akan dapatkan kartu hasil studi ya, atau namanya nanti DHS, daftar hasil studi. Itu ada IPS dan IPK. Kalau semester 1 nanti namanya IPS ya, karena masih satu semester. IPS itu indeks prestasi semester. Dia merupakan kumpulan nilai dikali jumlah SKS dibagi dengan jumlah total SKS. Jadi nanti dilambangkan dalam prestasi IPS. Nah, nilai ini, next slide Mas Yoga, itu nanti jadi indikator teman-teman untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ini IPS ini, kalau pada tahap semester 1 dan semester 2 ini, karena kalian paket, jadi IPS-nya nanti tidak, misalkan di semester 1 teman-teman dapat IPS 2,5. Nah, semester 2-nya teman-teman tetap dapat paket sesuai semester 2 karena sistemnya paket. Tapi kalau nanti masuk di semester 3, tahap madya tadi ya, itu tergantung dengan IPS teman-teman. Jadi kalau IPS-nya teman-teman, katakanlah nanti di semester 2, teman-teman dapat IPS lebih dari 3,5 atau sama dengan 3,5 ya, teman-teman bisa mengambil SKS 24. Tapi kalau teman-teman IPS-nya hanya dapat 2,5 sampai 3, jadi di rentan ini, teman-teman hanya dapat, nah, jadi semakin banyak jatah SKS yang diambil, maka kuliah teman-teman akan cepat beres. Artinya gitu. Jadi tidak perlu mengulang dengan mata kuliah yang lainnya. Gitu ya. Itu terkait dengan IPS. Nah, next slide Mas Yoga. Dari IPS tersebut teman-teman nanti ada predikat kelulusan. Jadi di akhir 4 tahun waktu wisuda itu nanti ada kategori lulusan teman-teman. Predikat kelulusan itu dibagi menjadi tingkat. Yang pertama ada cum laude, kemudian ada sangat memuaskan, ada yang memuaskan. Kalau cum laude ini berarti sangat baik sekali ya, IPK-nya itu di atas 3,5. Sangat memuaskan itu biasanya 3, memuaskan itu 3. Diusahakan teman-teman bisa cum laude gitu ya. Nah, kalau sekarang teman-teman, kemarin waktu institusi juga sudah di-mention ya, kalau kuliah itu tidak hanya di kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman kemarin sudah dijelaskan ada yang namanya MBKM atau Merdeka Belajar gitu ya. Nah, di jurusan itu juga mendukung adanya kegiatan MBKM. Jadi kegiatan semuanya tadi itu ada SKS, ada IPS. Nah, itu juga ada hubungannya dengan yang namanya MBKM, teman-teman. Next slide, Mas Yuka. Yang pertama, kemarin sudah di-mention ya, MBKM itu apa. Jadi dia adalah sebuah program yang dirancangkan oleh Menteri Pendidikan untuk mendorong mahasiswa itu menguasai berbagai keilmuan gitu ya, untuk menghadapi perkembangan industri ke depannya. Nah, next slide Mas Yoga. Nah, itu masih tujuan dari MBKM kemarin yang sudah dijelaskan sama Pak Koor MBKM ya waktu sesi institusi. Nah, bentuk kegiatan MBKM. Bentuk kegiatan MBKM ini sangat banyak teman-teman. Jadi ada pertukaran, kemudian ada studi proyek independen, kemudian ada magang, kemudian ada proyek kemanusiaan, ada membangun desa. Semua kegiatan ini bisa teman-teman lakukan minimal di semester 5. Jadi setelah teman-teman semester 4, maka di semester 5 nanti ada pengumuman terkait beberapa program MBKM. Teman-teman baca prasyaratnya, baca prosedurnya. Kalau memenuhi, teman-teman bisa daftar. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dikti. Jadi kegiatan nanti ada 2 MBKM itu datang Dikti. Keunggulannya kalau Dikti, teman-teman akan dapat konversi SKS 12 SKS. Jadi tanpa kuliah ketentuan di web itu ada kan teman ikut tukar konversi mata kuliah apa saja.
magang praktek kerja. Nah, nanti teman-teman akan dapat konversi mata kuliah apa saja. Jadi meskipun ini bebas ya, merdeka, tapi tetap terarahkan. Jadi antara kompetensi yang didapatkan dan mata kuliah yang dikonversi itu saling berkesinambungan gitu ya. Oke, nah next slide Mas Yoga. Nah ini jadi kemarin sudah di-mention juga kenapa harus ikut MBKM ya. Yang pertama bisa dikonversi menjadi SKS. Ini dengan syarat tentuan berlaku ada aturnya. Kemudian mengeksplor pengetahuan dan kemampuan di lapangan. Kemudian memperluas jaringan. Dan yang terakhir, yang jelasnya akan mendapatkan ilmu yang secara langsung dari mitra berkualitas. Update yang terakhir teman-teman, ada senior teman-teman yang keterima di MSIB PT Inka. Jadi magang selama 1 semester di PT Inka, Inka Madiun ya. Itu seleksinya nasional, jadi kemarin ada yang lolos. Nah nanti di magang itu teman-teman akan dapat uang saku, kemudian nanti akan dapatkan modul. Nah itu harus di cross check dengan kompetensi yang didapatkan dan mata kuliah yang dapat dikonversi. Gitu ya. Nah, next slide Mas Yoga. Ini yang kemarin prasyarat kurikulum Merdeka Belajar ya, minimal semester 4. Jadi artinya teman-teman bisa melakukan di semester 5. Oke, sudah next slide. Ini syaratnya untuk teman-teman mengikuti Merdeka Belajar. Jadi maksimal pelaksanaannya itu 1 semester. Jadi maksimal kegiatannya itu hanya 1 semester. Kemudian paling lama itu 2 semester. Artinya dilakukan 2 kali 1 semester. Jadi 1 semester selesai, kemudian ikut lagi 1 semester. Tidak boleh ikut MBKM selama 3 semester. Nah, itu tidak boleh. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini tetap ada role-nya ya teman-teman. Tetap ada panduannya untuk bisa terarahkan gitu ya. Oke, next slide Mas Yoga. Nah, kalau teman-teman merasa bingung terkait adaptasi, otomatis jelas butuh adaptasi ya teman-teman dari kehidupan sekolah menengah kemudian ke mahasiswa. Artinya mahasiswa berarti beda dengan siswa. Nah, di kampus itu teman-teman ada yang membimbing, nggak usah khawatir. Jadi teman-teman ini ada di posisi mahasiswa. Kalau terkait perkuliahan nanti teman-teman ada yang namanya dosen wali. Jadi nanti teman-teman di semester 2 nanti akan tahu dosen walinya siapa. Teman-teman bisa kontak beliau terkait tanya-tanya dengan masalah kampus gitu. Nah, ini sebagai walinya teman-teman yang membantu teman-teman terkait perkuliahan. Jadi dengan dunia perkuliahan. Jangan suruh membantu dengan yang lain. Misalkan dicurhatin masalah patah hati atau apa gitu ya. Itu jangan. Itu bukan ranahnya di dosen wali gitu ya. Nah, nanti kalau di akhir, di tugas akhir itu ada yang namanya dosen pembimbing skripsi. Ini berhubungan dengan ranah skripsi, dengan tugas akhir. Biasanya itu yang jadi tantangan itu di akhir-akhir semester teman-teman. Jadi tinggal skripsi malas-malasan. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Saya itu sudah di mapping dari sekarang. Terus langkah apa yang harus teman-teman lakukan itu harus sudah di mapping dari sekarang. Oke. Terus yang terpenting teman-teman komposisi mahasiswa di ITAT itu di teman-teman tidak hanya punya mahasiswa baru, nanti teman-teman ada sudah tertentu pindah ke ITAT gitu ya. Kemudian ada yang mahasiswa lintas jalur dari D3 masuk S1. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan, bisa saling berbagi ilmunya. Jadi jangan merasa gimana ya, kayak bingung gitu. Nah, jadi teman-teman di kampus ini banyak infonya, jadi jangan sungkan untuk saling bertanya, saling menginfokan, karena teman-teman masuk bareng, harapannya nanti juga bisa lulus juga bareng-bareng gitu ya. Oke, dari sesi perkuliahan itu sudah cukup, teman-teman nanti dilanjutkan dengan administrasi jurusan. Ini yang juga menjadi hal yang terpenting di dunia perkuliahan ya. Administrasi jurusan ini dilakukan oleh bagian tata usaha jurusan. Monggo Bu Friska, waktu dan layar dipersilahkan.
Baik. Halo adik-adik, bisa dengar suara saya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ya, perkenalkan saya di sini Bu Friska selaku koordinator tata usaha di jurusan Teknik Mesin. Nah, ada beberapa rules tentang administrasi jurusan yang mungkin nanti bisa adik-adik ikuti ya terkait tentang administrasi jurusan. Di next slide, Mas Yoga. Oke, yang pertama ini tentang SOP ya. Jadi untuk surat keterangan mahasiswa aktif ya biasanya ini adik-adik ini nanti biasanya minta untuk keperluan tertentu ya. Jadi untuk surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, ini ada beberapa SOP yang bisa adik-adik follow ya. Yang pertama itu adik-adik nanti diharapkan mengisi form ya. Jadi form permohonan surat yang bisa di-download pada link itu ya. Jadi nanti tinggal diklik aja linknya atau ini sudah ada di website jurusan ya. Jadi nanti adik-adik tinggal follow aja. Nah, kemudian setelah mengisi form permohonan itu nanti adik-adik bisa menyerahkan ke tendik fakultas ya. Jadi tendik fakultas itu di sini Bu Widya. Nah, nanti kalau mungkin adik-adik belum tahu Bu Widya, nanti bisa ditanyakan ke Satpam ya. Jadi nanti Satpam biasanya mengarahkan adik-adik untuk ketemu sama Bu Widya. Nah, nanti ketika adik-adik memberikan formnya ke Bu Widya, itu diharapkan membawa fotokopi KTP ya dan KTM ya. Jadi KTM ini kartu tanda mahasiswa yang biasanya diberikan oleh kampus. Nah, ini difotokopi 1 kali ya. Untuk KTP dan KTM. Nah, kemudian yang ketiga itu form itu nanti kan formnya itu kalau adik-adik download itu nanti ada 2 ya. Jadi ada yang satu untuk jurusan, untuk arsip. Nah, yang satu itu untuk adik-adik ya. Jadi nanti itu digunting sama Bu Widya. Nah, nanti yang untuk mahasiswa ya. Jadi ini adik-adik bawa. Nah, nanti itu gunanya apa? Jadi itu untuk mengambil ya. Jadi untuk mengambil kalau misalkan surat keterangannya itu sudah jadi. Ya, jadi proses pengerjaannya itu kurang lebih 3 hari kerja ya. Jadi kalau misalkan adik-adik mengajukan hari Senin ya berarti Selasa, Rabu, Kamis baru bisa diambil seperti itu ya. Nanti biasanya diinfokan sama Bu Widya. Ya, jangan lupa menyertakan di suratnya itu nanti dimintai nomor HP ya. Jadi ini untuk fungsinya supaya nanti kalau misalkan suratnya itu sudah kelar, nanti adik-adik akan dihubungi oleh Bu Widya atau oleh CSR jurusan ya. Nah, kemudian ya jadi setelah itu poin kelima, nah ini nanti kalau misalkan suratnya sudah jadi, adik-adik ini akan dihubungi oleh Bu Widya atau oleh CSR jurusan ya. Jadi CSR jurusan ini Mbak Hana ya. Nanti adik-adik akan lebih berhubungan sama Mbak Hana ya, karena Mbak Hana ini CSR jurusan kita. Oke, dengan membawa bukti lembar tanda terima yang adik-adik terima dari Bu Widya tadi ya, yang sudah digunting seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini terkait tentang ujian susulan ya. Jadi untuk ujian susulan itu sebenarnya adik-adik bisa mengklik itu ya. Mas Yoga bisa minta tolong diklik nggak Mas linknya? Ya, jadi ujian susulan ini itu biasanya pada saat mahasiswa melakukan ujian itu ada waktu keterlambatan ya. Jadi ada kompensasi itu biasanya 30 menit keterlambatan. Nah, kalau misalkan adik-adik terlambat ataupun izin sakit ya, ataupun izin yang memang benar-benar tidak bisa mengikuti ujian saat UTS ataupun UAS, nah itu biasanya nanti adik-adik diarahkan untuk mengikuti ujian susulan seperti itu. Nah, jadi ini ya terkait kalau adik-adik tadi klik linknya, ini akan muncul seperti ini ya. Jadi untuk prosedur pelaksanaan ujian susulan ya. Nah, ini karena kemarin itu kita online ya, jadi kurang lebih sama ya prosesnya. Jadi di situ diterangkan bahwa ketika adik-adik tidak mengikuti ujian, nah ini
kalau misalkan masih ke dalam masa entry ya, artinya masa entry nilai itu berlangsung ya, biasanya itu masa entry nilai itu 1 minggu setelah pelaksanaan ujian ya. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti tidak mengikuti ujian, jadi langsung menghubungi dosen yang bersangkutan supaya nanti disegerakan untuk mengikuti ujian susulan seperti itu. Nah, mekanismenya bagaimana ya? Jadi adik-adik nanti bisa mendownload ya itu tadi ya, itu ya yang di ini Mas Yoga itu ya. Jadi bisa download link itu ya. Jadi untuk mengajukan permohonan ujian susulan ya. Jadi itu ada formnya ya, itu bisa diklik nanti ya. Nah, oke, terima kasih Mas Yoga. Nah, seperti itu ya formnya ya. Nah, nanti itu adik-adik isi nama, NPM, fakultas, jurusan, kemudian untuk mata kuliahnya juga nanti diisikan seperti itu ya. Nah, kemudian back lagi Mas Yoga. Nah, selanjutnya apakah dosen pengampu itu setuju ya? Artinya dosen pengampu ini dosen yang mata kuliah tersebut ya. Jadi kalau misalkan dosennya itu setuju, maka otomatis adik-adik nanti akan diarahkan untuk mengikuti ujian susulan. Nah, biasanya itu adik-adik diminta untuk membayar nominal ujian susulan. Kalau tidak salah itu nominalnya 150.000 kalau nggak salah ya. Jadi nanti silakan adik-adik datang ke loket aja ya dengan membawa KTM sama membayarkan uang ujian susulan sebesar 150.000 kalau tidak salah ya nominalnya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan adik-adik itu di luar masa entry ya, artinya sudah terlambat masa entry nilainya itu sudah ditutup. Nah, itu ada mekanismenya ya. Jadi yang pertama itu adik-adik membuat surat permohonan ujian susulan yang akan ditujukan kepada Kajur ya. Nah, itu template-nya bisa adik-adik download di situ ya. Nah, itu dibuka sama Mas Yoga ya. Nah, seperti itu ya template-nya ya. Nanti adik-adik isi ini bagaimana nama, NPM sampai ke bawah ya. Untuk isiannya nanti diisi sendiri ya. Nah, jangan lupa nama lengkap sama tanda tangannya. Kemudian, nah setelah itu adik-adik bisa menyerahkan ke CSR jurusan ya melalui Mbak Hana. Nah, nanti apabila Kajur itu menyetujui, maka adik-adik langsung melakukan pembayaran non BPP untuk mengikuti ujian susulan. Nah, ini nanti adik-adik bisa tanyakan ke loket ya. Saya untuk mekanisme pembayarannya ini urusannya loket ya, jadi bukan urusan jurusan. Nah, kemudian setelah itu Kajur itu akan menginstruksikan dosen pengampu ya. Jadi akan mendownload ini. Nah, nanti ini jurusan yang akan mengelola ya. Jadi setelah adik-adik itu nanti menyerahkan formnya, nah nanti ini data isiannya ini akan jurusan yang ngurus ya. Jadi intinya adik-adik itu tugasnya itu hanya menyelesaikan administrasi di loket ya. Kalau misalkan sudah, nanti nota aslinya itu diserahkan ke Mbak Hana supaya nanti kita segera proses untuk membuatkan surat tembusan ke dosen pengampu mata kuliah seperti itu ya. Oke, kemudian ya kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti bisa pada saat pelaksanaan bisa menghubungi saya ya. Jadi selaku koordinator tata usaha mungkin ada yang bingung, nah bisa ditanyakan ya. Oke, next slide Mas Yoga. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah SOP tentang surat pengantar jurusan. Nah, jadi surat pengantar jurusan ini biasanya mahasiswa itu meminta untuk kepentingan seperti MBKM ya, kegiatan Merdeka Belajar, kampus Merdeka ya. Nah, ya. Seperti itu. Nah, itu biasanya ada surat pengantar ataupun seperti KP ataupun seperti ya pokoknya yang berhubungan dengan pengantar jurusan ya seperti itu ya.
itu adik-adik bisa mendownload ya. Yang pertama langkahnya adik-adik bisa membuat mengisi form ya. Jadi mengisi form permohonan surat pengantar jurusan. Ini bisa diklik linknya seperti itu. Ya. Minta tolong diklik Mas Yoga. Belum muncul. Belum muncul. Oh. Sudah, Bu. Sudah. Hah? Sudah. Oke, di saya belum muncul ya. Sudah muncul adik-adik ya. Jadi itu formnya nanti diisi saja ya. Jadi seperti nanti terlebih itu keperluannya, di situ kan ada tanda not keperluannya ya. Jadi kayak keterangannya itu tolong diisi yang lengkap ya. Jadi keperluannya apa, kemudian nanti ditujukan ke siapa, itu harus lengkap ya. Supaya nanti kita membuatkan surat pengantarnya itu jelas ya. Itu 2 poin penting. Ditujukan ke siapa sama kepentingannya untuk apa gitu ya. Itu back to slide Mas Yoga. Oke ya. Nah, nanti setelah adik-adik mengisi form, itu adik-adik bisa menyerahkan ke Mbak Hana ya. Jadi untuk menyerahkan ke Mbak Hana, nanti prosesnya itu sama ya. Jadi prosesnya kita itu untuk administrasi itu kurang lebih 3 hari kerja. Ya, jadi nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti adik-adik akan dihubungi oleh Mbak Hana ya. Nanti akan suratnya itu diambil ke Mbak Hana. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya adik-adik ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Bu Naili. Baik, terima kasih Bu Friska atas penjelasan terkait surat menyurat ya. Jadi nanti teman-teman kalau butuh surat atau apa itu bisa dibaca dulu di websitenya. Di menu unduh itu biasanya ada beberapa form sama beberapa SOP. Nah itu bisa dipelajari dulu. Baru kalau ada yang ditanyakan bisa menghubungi ke Bu Friska, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sesi prestasi. Ini akan disampaikan oleh Pak Anas. Halo Pak Anas, monggo. Sesi prestasi, monggo waktu dan screen saya persilahkan. Oke, Mas Yoga. Kembali Mas Yoga, saya minta tolong untuk dibantu. Suara saya bisa terdengar ya Bu ya? Bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk teman-teman adik-adik mahasiswa baru Teknik Mesin 2022 ya semuanya. Sudah cukup panjang ya, kita tadi mulai dari pukul 13.30 sampai sekarang 14.37. Jadi cukup menyita waktu karena memang ada banyak yang harus kita sampaikan terkait administrasi. Sorry, suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak. Masih Pak. Masih ya, soalnya ini saya kebetulan di rumah, terus dekatnya ada masjid. Suara masjidnya masuk enggak? Enggak masuk ya? Oke, siap. Oke. Karena waktunya sudah cukup panjang ya, saya juga percaya teman-teman di sini sejak 1 minggu kemarin ya, dari awal prodi-prodi sampai sekarang meluap-luap lah ilmu yang sudah masuk, informasi yang sudah masuk kan pasti banyak sekali, sehingga tenang saja buat teman-teman karena semua itu bisa dicerna dengan perlahan. Saya juga dulu kalau ibaratkan kembali masuk ke dunia mahasiswa baru ya, itu pasti tidak tahu apa-apa, tapi semua itu akan terang sendiri ya, akan cerah sendiri ketika teman-teman nanti menjalani prosesnya. Nggak usah khawatir karena website kita, website Teknik Mesin ITAJ itu salah satu website yang paling bagus ya di jurusan yang ada di ITAJ, karena informasinya lengkap sekali, dari SOP, dari data-data yang lainnya itu sangat mudah diakses gitu. Nah, untuk sesi saya di sini adalah sesi di bidang prestasi dan alumni. Saya mohon izin mungkin nggak sampai 10 menit ya untuk menjelaskan. Mungkin bisa di next, Mas.
Oke, pertama mungkin buat teman-teman yang sudah ikutan acara open house kemarin ya, secara umum materinya sama ya, cuma ada tambahan-tambahan sedikit di sana dan di sini. Intinya adalah pertama terkait jurusan dan terkait institusi. Institusi kita dan jurusan kita itu dua-duanya sudah terakreditasi BAN PT ya. Untuk institusi Institut Teknologi Aditama Surabaya itu sudah terakreditasi baik sekali ya. Kalau bahasa zaman sekarang itu baik sekali, tapi kalau misalkan kita coba pakai bahasa yang lama itu terakreditasi B seperti itu ya. Kemudian untuk teknik mesinnya, jurusannya itu sudah terakreditasi B. Kalau dibahasakan di zaman sekarang itu akreditasinya baik sekali seperti itu. Insya Allah pada tahun 2023 di tahun depan itu nanti akan ada akreditasi. Kami juga mohon doanya untuk teman-teman semua mahasiswa baru juga agar akreditasi teknik mesin ITATS itu tidak turun ya, bisa dipertahankan bahkan bisa naik seperti itu. Karena untuk kepentingan kita bersama gitu ya, untuk mahasiswa juga bagus, untuk dosen juga bagus, untuk kampus juga oke. Selain itu kita juga mendapatkan ya anugerah kampus unggulan AKU di tahun 2021 di kategori institut, kategori akselerasi jabatan akademik terbaik, implementasi SPMI. SPMI itu Satuan Penjamin Mutu Institut ya, itu termasuk yang paling baik. Artinya secara manajemen mutu di ITATS ini sudah cukup baik, tinggal nanti teman-teman menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di ITATS dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, next. Oke, jadi sedikit cerita untuk teman-teman semuanya ya. Prestasi teknik mesin ITATS itu sekarang kondisinya sedang mati suri ya. Kenapa mati suri? Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa selama 2 tahun ke belakang sampai 3 tahun ke belakang itu kan kita kehantam atau kena permasalahan bersama yaitu pandemi ya, sehingga lomba-lomba yang ada itu mulai dikurangi karena tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk acara yang digelar secara offline ya, sehingga ketika pandemi ini sudah mulai berakhir ya, berangsur-angsur berakhir, regenerasi untuk menciptakan prestasi-prestasi yang baru itu terputus gitu waktu pandemi. Nah, harapan kami ya dosen teknik mesin ITATS adalah teman-teman mahasiswa itu di kampus tidak hanya sekedar kuliah, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas, tidak hanya sekedar datang ke kampus dan sebagainya, tapi hiasilah kehidupan kampusmu itu dengan prestasi. Karena apa? Karena di kemudian hari ya, nanti kalau teman-teman lulus, itu kan kita selama 4 tahun kuliah istilahnya adalah menyiapkan portofolio ya, menyiapkan kurikulum vitae. Semakin banyak kegiatan teman-teman yang teman-teman lakukan atau prestasi-prestasi yang teman-teman dapatkan, maka kurikulum vitae-nya itu akan semakin penuh dengan hal-hal yang positif. Nah, tentu saja itu akan menjadi nilai tambah buat teman-teman yang misalkan nanti mau bekerja di tempat-tempat yang bagus gitu ya. Misalkan ada lomba dari Honda gitu ya, ada pabrikan Honda bikin lomba desain sepeda motor atau apa. Ternyata teman-teman mengikuti lomba itu dan ternyata menang gitu, best design. Tentu saja kalau teman-teman mau mendaftar ke Honda nanti akan dilihat, oh ternyata Mas ini atau Mbak ini itu pernah menang gitu ya lombanya kami atau lombanya Honda, sehingga lebih mudah untuk diterima. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin teman-teman itu perlu tanamkan dari awal karena jangan sampai ini terlambat sehingga nanti teman-teman pas waktu kuliah itu cuma sekedar kuliah, mengerjakan tugas, kemudian pulang ke kosan, main dan sebagainya. Harus dihiasi dengan prestasi-prestasi. Nah, untuk mengingat prestasi yang sudah ada ya di teknik mesin ITATS itu kita sudah mulai dari tahun 2011 ya. 2011 artinya 11 tahun yang lalu, betul ya, 11 tahun yang lalu itu kita pernah dapat gelar best horizontal ya di kompetisi roket air waktu itu di UB Malang. Itu waktu tahun 2011-an atau tahun 2014-an, 2013-an itu lagi ngetren ini ya lomba-lomba untuk teknik mesin terutama kompetisi roket air. Cuma kalau sekarang kayaknya belum ada ya. Nanti kita coba cari lomba-lomba yang bisa kita ikuti juga. Next, Mas. Nah, selain itu ada juga lomba robot. Lomba robot itu kita bisa lolos seleksi sampai ke tahap 2 dan sampai babak perempat final dalam lomba KRI dan KRCI 2012.
di PENS Surabaya. Next. Selain itu, kita juga aktif ya mengikuti lomba-lomba terkait dengan teknologi tepat guna, karena salah satu penciri ya, kalau kita bisa bilang apa sih yang membedakan kita kuliah di teknik mesin ITAS dengan teknik mesin di kampus lain, itu di teknik mesin ITAS mempunyai mata kuliah yang dinamakan mata kuliah teknologi tepat guna. Apa itu mata kuliah teknologi tepat guna? Itu adalah mata kuliah yang memungkinkan kita mengaplikasikan ilmu-ilmu keteknikan ya yang kita punya untuk menciptakan sebuah alat yang alat itu bisa digunakan untuk menambah atau menghasilkan sesuatu. Misalkan contohnya alat pemipil jagung, alat pengupas tebu dan lain sebagainya. Itu perlu ilmu keteknikan ya untuk menghasilkan karya-karya seperti itu. Next. Nah, ini tadi lomba TTG juga ya, mewakili Surabaya bahkan di lomba teknologi tepat guna nasional di Batam tahun 2012. Kebetulan mesin ini adalah mesin penggoreng kerupuk, medianya menggunakan pasir. Next. Ada lagi lomba kompetisi roket air, sama seperti tadi ya, cuma di tahun yang berbeda, di tahun berikutnya. Selanjutnya. Nah, ini KMHE. KMHE itu kompetisi mobil hemat energi. Kita punya yang namanya tim kita ya, namanya itu adalah tim semut. Semutnya ada semut abang dan semut geni. Satunya listrik ya, satunya internal combustion engine atau bensin. Nah, itu teman-teman juga bisa mengikuti lomba ini. Kalau misalkan mau mengikuti lomba ini, tentu saja teman-teman harus bergabung dengan tim. Kemudian nanti ada dosen pembimbingnya, seperti itu ya. Nanti kita bantu sebisa mungkin untuk menghasilkan mobil yang bagus. Next. Sama, ini juga di tahun 2016. Next. Oke. Ini juga lomba teknologi tepat guna ya. Lomba TTG. Kebetulan ini dosen kita ya, Pak Bambang Setiono. Beliau memenangkan juara 2 dengan mesin pengupas kelapa otomatis ini tahun 2016. Jadi ITAS itu langganannya ya untuk menang lomba-lomba TTG itu. Next. Ini juga lomba TTG tahun 2018 ya, tingkat kota Surabaya. Next. Lanjut. Oke, selanjutnya juga. Oke, masuk ke alumni ya. Jadi kalau teman-teman cek alumni teknik mesin itu ada di mana saja sih persebarannya dan sebagainya, itu teman-teman bisa lihat di website. Websitenya adalah me.itats.ac.id, di profil alumni, nanti bisa diklik setelah ini ya, nanti teman-teman bisa buka aja websitenya dan di bidang atau di bagian profil alumni itu bisa dicek. Selain itu kita juga punya YouTube ya, mungkin bisa diputarkan Mas YouTube-nya Mas. Jadi ini adalah YouTube-nya Teknik Mesin ITAS, semua prestasi-prestasi, semua alumni yang yang sudah berkelana di mana-mana gitu ya, itu kita rangkum semua dalam YouTube kita ya. Nanti teman-teman bisa cek juga, bisa visit, bisa follow atau subscribe gitu untuk dapatkan info-info terbaru. Suaranya enggak masuk ya Mas ya? Soundnya dicentang Jok. Kalau share sound yang pojok atas itu dicentang. Biar masuk suara dari YouTube-nya. Atau enggak apa-apa, enggak usah diputar, nanti teman-teman bisa mutar sendiri aja. Mungkin balik ke slide-nya aja Mas Yoga. Balik ke slide-nya saja. Nanti teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aloysius Doni Bramantio. Saya berasal dari Semarang. Saat ini saya bekerja di PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Sehari-hari saya bekerja di bagian teknik. Pekerjaan saya yaitu menghandle perawatan dari alat-alat berat yang ada di pelabuhan.
Pesan dan pesan saya selama berkuliah di ITAS, saya sangat bangga, terutama saya juga sangat excited, terutama untuk kurikulum dan prakteknya yang sangat sesuai dengan penerapan di dunia kerja. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Teknik Mesin ITAS, Teknik Mesin ITAS Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Roni Hasan Fajri, alamat asal dari Tuban. Saya lulusan Teknik Mesin ITAS tahun 2014. Saya saat ini sebagai karyawan di PT Ciwi Kimia. Pekerjaan saya di Ciwi Kimia sebagai PIC Lightman Laser dan Repairing Pump dan Gearbox Center di Ciwi Kimia, khususnya di PM10. Pesan dan kesan saya, ITAS adalah perguruan tinggi yang baik pokoknya. Saya bukan memberi kesan dan pesan, tapi moto dalam hidup buat para mahasiswa baru atau bos-bos baru, jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Pasti kesuksesan akan mengikutimu. Selamat pagi, bos. Hidup mesin, hidup mesin, hidup mesin, ITAS Jaya. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan. Saya alumni Teknik Mesin ITAS tahun 2019. Saat ini saya bekerja di PT Base Crusher Sentral Indo Jaya di Pasuruan. Kami bergerak di bidang engineering, procurement, and construction. Di sini saya sebagai project planning engineering yang bertugas melakukan perancangan, perhitungan material, serta anggarannya, dan melakukan pengawasan produksi. Nah, selama saya berkuliah di ITAS, saya banyak dibekali dengan ilmu-ilmu teknik yang sangat relevan di dunia industri. Dosennya juga sangat berkompeten dalam mengajar dan membimbing mahasiswanya hingga siap bekerja dan bersaing di dunia industri. Nah, bagi Anda yang saat ini ingin berkuliah dan juga bagi Anda yang saat ini sudah bekerja namun ingin berkuliah, ITAS adalah pilihan yang sangat tepat karena ITAS juga menyediakan kuliah untuk kelas malam atau kelas pekerja. Nah, begitu tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Teknik Mesin ITAS. Hidup mesin ITAS Jaya. Salam Mesin ITAS. Perkenalkan, nama saya Imam Nono Hidayat, asal Blora, Jawa Tengah. Alumni Teknik Mesin ITAS tahun 2015. Masa muda adalah masa yang tepat untuk meraih impian. Dengan bergabung dengan Teknik Mesin ITAS, kita akan meraih impian di masa yang depan. Salam Teknik Mesin ITAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lukman Ulawibowo. Saya tinggal di Kediri dan saya berdomisili pekerjaan di Tanjung Perak, Surabaya. Saya angkatan 2007 Teknik Mesin dan lulus Teknik Mesin di 2012. Saat ini saya diamanai sebagai supervisor PT Pelindo Logistik dan masih melanjutkan kuliah S2 di ITAS. Concern bidang pekerjaan yang saya kerjakan saat ini adalah meliputi FSOS dan tank storage terminal, di mana kegiatan tersebut merupakan supporting service PT Pelindo Indonesia. Dan pesan di Teknik Mesin ITAS, bidang Teknik Mesin ITAS sangatlah luas sehingga sangatlah memberikan kontribusi kepada pekerjaan yang saya geluti selama ini. Perbanyak pengetahuan, pengalaman, dan soft skill adik-adik semuanya, karena dosen dan mata kuliah ITAS pasti sangatlah bermanfaat di dunia kerja. Jadi mari kuliah di Teknik Mesin ITAS. Hidup ITAS Jaya. Halo, perkenalkan, nama saya Syauki. Saya berasal dari Surabaya. Saya lulusan ITAS tahun 2020. Saya sekarang sedang melanjutkan studi S2 saya di Jerman, yang tepatnya di International Hochschule Berlin. Pesan dan kesan saya, pertama pesan dulu. Pesan saya kepada adik-adik adalah bentuklah networking, karena networkinglah yang membantu Anda semuanya dalam hal apapun. Kesan saya selama kuliah di ITAS adalah menurut saya sejak dari pendaftaran sampai saya lulus itu semua sangat mulus.
tidak ada kendala seperti itu ya. Lalu dari segi akademis juga dosen-dosennya baik, selalu membantu, tidak ada yang tidak ada yang mengabaikan seperti itu. Lalu saat saya di akhir-akhir semester juga dosen-dosen pembimbing khususnya sangat membantu saya. Dosen penguji pun tidak ada yang rewel-rewel lah ya. Lalu ya itu yang saya tadi bilang, mereka sangat membantu dan sangat suportif tentunya. Jadi ayo tunggu apa lagi, kuliah di ITATS Teknik Mesin Jaya. Baik, terima kasih Mas Yoga. Jadi yang teman-teman lihat semuanya ya, untuk alumni Teknik Mesin ITAS itu tersebar di berbagai macam bidang pekerjaan ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman di sini nanti setelah lulus mau seperti apa, tentu saja sudah banyak contoh dari alumni-alumni teman-teman ya. Mungkin kalau coba di next Mas Yoga. Coba di next, mungkin ada sedikit slide lagi kalau nggak salah. Nah, ini salah satu alumni tadi, ada contohnya ya Mas Iswandi di PT Pama ya di Kalimantan, ada Mas Dania Setiawan ini di PT Miwon yang ada di Gresik, ada yang di PT Semen Indonesia ini Mas Doni. Next. Ada juga yang di Pelindo 3, ada Pak Anang Wahyudi dan Pak Mubarak Ahmad. Next. Nah, selain itu juga ada yang kuliah ya. Jadi enggak serta-merta kalau misalkan lulus dari kampus atau lulus dari S1 itu teman-teman langsung bekerja. Bisa juga ada opsi lain yaitu melanjutkan perguruan tinggi di jenjang yang lebih tinggi yaitu di jenjang S2. Ini contohnya misalkan ada Mas Doni Romadoni yang sudah S2 di Builin University. Ada juga Mas Dedi Rahman yang S2-nya di Chung-Yuan Christian University di Taiwan. Next. Nah, lanjut ke sesi yang terakhir, saya kembalikan ke Bu Moderator, Bu Nelly, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Anas. Baik teman-teman, jadi itu sesi dari jurusan kita. Kita perlu sesi tanya jawab apa tidak ya ini ya? Kayaknya sudah jam 3 ya teman-teman ya. Jadi yang seharusnya jadwalnya selesai jam 2:30. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa kontak di web jurusan ya. Jadi ada email jurusan nanti misalkan atau tanya-tanya. Ataupun juga bisa menghubungi dosen-dosen yang sudah ada di grup WA Maba ya. Terkait dengan masa perkuliahan itu kapan dan lain-lainnya. Ataupun di website akademik kampus itu semuanya sudah terpublish dengan sangat baik gitu ya. Oke, saya kira untuk pengenalan sesi jurusan sudah cukup. Sebelumnya sebagai sesi dokumentasi mohon di open kameranya. Kita sesi foto bersama. Mas Yoga mohon bantuannya untuk screenshot ya. Take picture sebagai dokumentasi teman-teman. Nah, kita biar saling kenal nih. Wajah-wajah mabanya. Kemarin saya lihat di YouTube teman-teman waktu pensi ini. Kayaknya kompak banget ini angkatan 2022-2023 ya. Heboh sendiri mesin. Oke, silahkan. Sudah siap Mas Yoga? Iya, Bu. Oke, saya hitung ya. On semua teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, slide lagi. 1, 2, 3.
Oke, baik, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk hadir di sesi jurusan ini. Kita sampai jumpa lagi di perkuliahan ya. Insya Allah di akhir bulan ini ya untuk mulai perkuliahan. Semoga teman-teman selalu dilancarkan perkuliahannya dan diberi kesehatan dan selesai dengan tepat waktu, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Izinkan saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.